Tapi gue penasaran, yang pengen lo capai lagi dari Islam sebenarnya setelah lo menjadi mu'alaf kurang lebih di tahun 2014 ya? 14 berarti jangka waktu sekarang 6 tahun. 6 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun 2021 ya. 7 tahun menjadi seorang muslim. Apa yang masih pengen lo pelajarin lagi dari Islam ini? Oh, masih banyak. Gue masih jauh. Gue jauh banget dari kata-kata sempurna untuk Islam ya. Gue masih mungkin baca-bacaan gitu. Gue masih kadang-kadang suka lupa. Dan sholat gue pun juga kayak gue mencoba untuk khusyuk gitu ya. Maksud kayak tiba-tiba gue lagi sholat Allah, gue begini nih. Tiba-tiba muncul susah pemikiran apa gitu. Yang pas sebelum kita sholat nggak ada, tenang gue nih. Tapi pas sholat muncul itu seton tuh, nggak tahu dari mana si kawan tuh. Biasanya muncul tuh masalah fulus tuh. Bukan fulus. Apaan? Harim. Si Rejal ya mainnya. Apa lagi kan? Banyak. Laki kan harta tahta wanita. Kelemahannya di situ kan. Iya. Jadi yang muncul adalah masalah-masalah itu. Iya. Apa yang dipikirin tuh apa? Ya banyak lah, masa aku cerita nanti jadilah tuh barang tuh. Masuklah muka kita berdua di lambe ya kan? Lambemu itu. Terus lo belajar ngaji gimana? Nah, kalau ngaji itu gue masih on off. Itu pun yang tadi gue bilang, gue belajar dari YouTube. Gue jangan cari cara bacaannya seperti apa dan lain-lain. Itu semua dari YouTube, dari internet. Karena gue masih malu gitu. Dan sebenarnya salah gitu, nggak boleh gitu. Karena even cara wudhu pun ada caranya, iya kan? Nggak bisa kita ambil ini langsung langsung telinga dulu atau tangan dulu nggak kan ada ya mana duluan ketiga ada tertibnya. Nah itu yang gue masih pengen sempurnakan dan insya Allah gue itu kayak menurut gue gitu ya untuk menyempurnakan agama Islam itu ya pertama dengan lu sunat ya kan dari sekolah proses gue ya mualaf sunat ya kan. Buat gue belum sempurna tuh. Masih harus belajar cara-caranya dan segala macam. Dan lagi satu yang paling terakhir, nikah. Untuk menyempurnakan agama. Setengah agama itu, menyempurnakan setengah agama gitu. Dan gue insya Allah pengen gitu kayak umroh gitu. Gue tuh kayak penasaran gitu. Lu pernah umroh kan dong? Udah dong. Apa sih yang lu rasa lihat Ka'bah itu? Itu semua pertanyaan gue ke teman-teman gue yang udah pernah. Apa sih yang lu rasa? Ketika lu datang ke sana, lu membayangkan kan sebutannya Baitullah. Berarti lo membayangkan di situ adalah pusat nih. Iya kan? Walaupun itu hanyalah simbolik ibaratnya di sana gitu kan. Ketika lo datang ke sana, yang lo rasakan ada ketenangan, ada ketentraman dalam diri lo dan begitu lo memandang Ka'bah, nggak tahu kenapa lo akan bercucuran air mata. Gue pertama kali begitu masuk Masjidil Haram, nyentuhin kaki di Masjidil Haram, yang gue incar pertama kali itu adalah gue pengen lihat Ka'bahnya dulu, penasaran. Begitu lihat Ka'bah itu gemeter gue langsung. Itu gue gemeter, itu gue langsung berkaca-kaca, gue langsung ya Allah ini tempat yang dirindu-rindukan sama orang. Dan percaya nggak percaya ya, ketika lo pulang, bau di Saudi sana, bau di Madinah, di Makkah, itu nempel di hidung. Masih ada memorinya? Masih ada memori. Jadi ketika lo kan bau itu salah satu yang mengingatkan kita, ya kan? Makanya jangan cuma nginget bau mantan. Yang kita ingat itu adalah bau-bau yang baik-baik. Nasi Padang tuh enak tuh baunya kan? Ya dia lagi nasi Padang. Emang lu kelaparan mulu lu dari dulu lu. SPU. Oke lanjut. Jadi ketika lu pulang disebut Mekah ataupun Madinah, lu langsung kebayang, kecium baunya. Nah itu dia, apalagi kalau lu udah berhasil nyium Hajar Aswad. Wah, itu kayak yang bener-bener lu tuh kayak aduh rindu. Lu ada kejadian gak sih? Nah ini kejadian ya. Kejadian waktu gue di Hajar Aswad. Jadi gini ceritanya tuh zuhur. Kan gue nyampe waktu itu malam. Gue tuh umrah pertama itu gue 1:30 pagi. Gue umrah pertama tuh 1:30 pagi. Begitu gue udah sampai, udah tidur sampai sholat subuh segala macam, selesai zuhur gue sholat itu gue dapet di atas di lantai 2. Gue sholat di atas di lantai 2. Abis itu gue sama sepupu gue, karena gue berangkat keluarga besar, sekitar 31 orang waktu itu kita berangkat. Terus gue bilang, lu temenin gue yuk, kita cium Hajar Aswad. Hil, susah, gini. Enggak, ayo kita turun ke bawah. Udah, sampai di antrian. Nah, kan Hajar Aswad itu kan posisinya di pojokan kan. Ketika lo
masuk dari sini, lu tuh gak akan bisa maju, susah. Karena orang yang dari sini dia mundur. Keluar gitu. Iya kan? Jadi lu tuh harus ngakalin dari samping-samping. Nah gue ngakalin dari samping sini. Nah pas di samping sini ada bapak-bapak orang Indonesia. Dia tuh kegencet. Dia kegencet, terus dia tuh kayak udah sesak napas gitu. Gue maju, gue pegangan ke Ka'bahnya, gue kasih ruang. Dan di situ gue niat, ya Allah kalau memang ini gue bisa membantu dia, memudahkan supaya dia bisa dapat Hajar Aswad, mudahkan jalan hamba untuk bisa cium Hajar Aswad. Begitu udah gue halangin begini, dia dapat tempat dia untuk keluar, dia nggak akhirnya dia keluar, dia nggak jadi cium Hajar Aswad. Tiba-tiba pas gue lagi abis minggirin dia gitu, ini pada ribut nih. Si askar-askarnya polisinya itu narik satu orang. Yang lagi nyium Hajar Aswad. Jadi dia tuh kayak dijambak gitu loh. Terus galak ya? Galak. Jadi kayak ya kan di situ rebutan ya. Iya sih. Jadi akhirnya rebutan bener-bener heboh. Nah jalan gue tiba-tiba kebuka. Di saat mereka lagi ribut, itu orang tuh kayak pada fokusnya ke orang yang ribut. Nah di situ lu ambil celah tuh. Di situ gue jalan. Gue jalan sendiri dengan gampangnya. Gue masuk, gue cium Hajar Aswad, gue copot kopiah gue tempelin ke Hajar Aswad segala macam. Masya Allah. Nah itu kejadian yang benar-benar sama pas adik gue kehilangan sendal di Madinah. Gue cuma bilang gini. Ada kang copet juga di sana? Gue nggak tahu ada copet atau enggak ya. Hilang. Tapi hilang. Oh hilang. Terus gue dalam hati, ini salat zuhur. Untung sendal dia yang hilang, bukan sendal gue. Asar gue hilang. Jadi lu nggak boleh suzon. Gue dengar sih banyak kalau misalkan lu ngomongin, oh mampus lu begitu. Kejadian ke lu nih. Iya. Apapun itu. Iya. Nah jadi itu kerinduan. Memang kerinduan yang kita dapetin ketika kita umroh. Ya insya Allah lu bisa cepat umroh haji. Siapa nonton doain lah si kawan nih, si bule nih. Ini dia lagi nyari endorse. Travel mana kayak gitu. Dijamin satu pesawat, satu bus ketawa.